walaupun sedikit agak lemas ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini ya, yaitu mengenal Yang Maha Kudus ya. Itu tema kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya bertanya misalnya, siapakah Yang Maha Kudus itu? Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara jawab, yaitu Tuhan, atau Tuhan Allah, atau Tuhan Yesus. Pasti jawabannya seperti itu. Atau ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Enggak ada ya, puji Tuhan. Nah, memang Yang Maha Kudus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita mengenal Dia secara pribadi? Ya, ini pertanyaannya. Apakah kita mengenal Dia secara pribadi? Nah, coba saudara-saudara, saya mengajak kita bayangkan dulu kata-kata saya. Tuhan yang Maha Kudus itu, yang menjadikan langit dan bumi, yang hebat luar biasa. Lalu siapakah kita ini sehingga kita bisa mengenal Allah? Mengerti maksud saya? Siapakah kita ini? Ini pertanyaannya dulu. Ayo kita jawab dulu. Siapakah saya? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Coba jawab sekarang. Siapakah aku? Halo. Ayo jawablah, siapakah aku? Iya. Ciptaan Tuhan yang paling mulia yang sangat dikasihinya. Ya, itu sangat alkitabiahkan. Ya, karena seringkali ikut pertanyaan itu. Seringkali ikut pulung jabu-jabu ya. Ya, memang kita ciptaan Allah yang paling mulia. Boleh. Ya. Tapi bolehkah kita mengenal Allah? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita mengenal Allah? Kita yang berdosa ini, walaupun kita ciptaannya, tapi kita orang yang berdosa. Bolehkah kita mengenal Allah? Boleh. Hah? Boleh. Nah, satu bilang boleh. Ayo yang lainnya, kok jawabannya cuma dari tadi itu aja. Bolehkah kita mengenal Allah? Boleh. Oh, ini kompak ini kan. Sama dengan komputer ini, kompak juga dia rusaknya. Makanya juga ada slide-nya, karena komputernya sedang rusak, kompak dia rusak semua. Ya, boleh. Tapi saya bilang tidak boleh. Ya. Pertanyaannya tadi, bolehkah kita mengenal Allah? Saya bilang tidak boleh. Ayo, siapa yang bantah? Halo, ada yang bantah enggak? Ayo. Nah, ini kalau bantah pendeta ini kualat ini berarti ya. Ada yang membantah? Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya bilang tidak boleh? Ya. Kenapa saya bilang tidak boleh kita mengenal Allah? Ya. Makanya di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu mengatakan,
binasalah umatku karena tidak mengenal aku. Mengapa mereka tidak mengenal aku? Merekalah yang menolak pengenalan akan daku. Mereka katanya. Artinya, untuk mengerti Allah, untuk mengenal Allah, diri sendiri yang menolak. Makanya saya katakan tidak boleh. Diri sendiri yang menolak. Diri kita yang tidak boleh itu mengenal Allah. Diri kita yang tidak boleh mengenal Allah. Tetapi dari pihak Allah harus memang kita mengenal Dia. Tetapi dari pihak kita, banyak orang tidak mengenal Allah. Banyak orang tidak memahami Allah. Tahu dia nama Allah, tetapi dia tidak mengenal pribadi. Betul tak? Halo? Betul tak? Betul. Betul apa betul? Iya, jadi siapakah yang menolak akan pengenalan Allah itu? Ya diri sendiri. Makanya saya bilang tidak boleh. Kita yang tidak boleh mengenal Allah. Karena apa? Karena setan menunggangi pribadi kita, menunggangi hati kita, pikiran kita, sehingga pikiran kita mampet. Makanya saya awali tadi sebut puji Tuhan, haleluya, lalu Anda sambut supaya apa? Terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Ya. Jadi bolehkah kita mengenal Allah? Halo? Bolehkah kita mengenal Allah? Boleh. Ya, boleh. Sekarang udah boleh. Kenapa boleh? Karena Yesus Kristus. Kalau tidak, saudara jangan harap mengenal Allah. Karena siapa yang melihat Allah, siapa yang melihat wajah Allah, pasti mati. Jadi sekali lagi, bukan dari pihak Allah yang tidak memperbolehkan kita, tapi dari pihak kita dan setan yang tidak boleh mengenal Allah. Bisa mengerti ya? Halo? Bisa ya? Ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus mengenal siapa itu Allah. Apa kata Ayub? Ya. Ayub pernah berkata begini. Dulu aku mengenal Allah. Apa kata orang? Jadi Ayub itu bisa mengenal Allah karena apa kata orang? Tetapi sekarang dia bilang, aku mengenal Allah secara pribadi. Aku mengenal Allah, bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha hebat dan sebagainya dan seterusnya. Itu Ayub tahu sudah. Kalau dulu dia mengenal Allah itu menurut apa kata orang, tetapi dia sekarang mengenal dia secara pribadi. Dari mana Ayub bisa mengenal dia secara pribadi? Dari mana dia tahu mengenal dia secara pribadi? Ayub mengenal Allah itu secara pribadi dari penderitaan, kesengsaraan yang dihadapi. Ya, dari sana dia tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini akan membuat sengsara anak-anak Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 itu, dia katakan begini, kalau engkau milik dunia, maka wajarlah dunia mengasihi engkau. Tetapi engkau sudah kupilih dari dunia ini, maka wajarlah dunia ini membenci engkau. Saudara-saudara, orang yang membenci umat Tuhan, orang yang membenci orang Kristen, itulah orang dunia. Tapi kita nggak benci kepada orang-orang dunia. Kenapa? Kita mengasihi mereka. Karena kita tahu sama seperti ucapan yang diucapkan Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka ini karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Pada peristiwa penyaliban Yesus. Nah itu makanya saudara-saudara, kita harus mengenal pribadi Yesus. Makanya Matius pasal 7 ayat 21 itu mengatakan,
Bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Yohanes pasal 6 ayat 28-29. Kehendak Bapa adalah supaya kita mengenal pribadi yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya tadi kita mengenal yang Maha Kudus. Ya. Yesus itu adalah yang Maha Kudus. Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia anak Allah yang kudus. Ya, anak Allah yang kudus. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, makanya pribadi yang Maha Kudus ini begitu penting bagi kita. Nah, coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, jadi perhatikan saudara-saudara, dia katakan takut akan Tuhan itu awal daripada hikmat. Mengenal yang Maha Kudus adalah kita banyak sekali mengenal yang Maha Kudus itu tanpa pengertian. Kita tahu Yesus Maha Kuasa, kita tahu Dia Maha Kasih, kita tahu Dia Maha Pengampun, tetapi kita tidak tahu dengan pengertian yang benar. Kita hanya bisa ngomong dengan mulut, tetapi betapa dahsyatnya kalau kita mengerti dengan pengertian. Ya, betapa dahsyatnya. Itu makanya dibilang Allah itu adalah kasih. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 dan ayat 18. Allah itu adalah kasih. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, di situ dikatakan apa? Kasih adalah apa? Kasih adalah kasih adalah sabar. Kasih adalah murah hati. Kasih adalah tidak cemburu. Kasih adalah tidak punya hawa nafsu. Kasih adalah tidak sombong. Kasih adalah lemah lembut. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Ini ayat aja berteriak, kasihilah katanya. Dia sebutkan kasih adalah sabar, kasih adalah lemah lembut, kita lagi kan. Jadi saudara-saudara, Allah itu adalah berarti Allah itu sabar, Allah itu adalah lemah lembut, Allah itu murah hati, Allah itu tidak cemburu, Allah itu apa? Tidak sombong. Itulah pribadi Allah, saudara-saudara. Apakah Anda bisa mengenal dengan pengertian? Apakah Anda bisa memahami dengan pengertian Anda? Bagaimana yang dimaksud dengan tidak sombong? Tidak sombong itu bukan berarti berbicaranya lembut. Banyak orang yang lembut bicaranya tapi sombong. Ada enggak? Ada. Oh, dia bilang, aku Pak Pendeta sebenarnya tidak punya uang, cuma 1 miliar. Oh, sombong enggak? Ya sombong. Dibilang lagi, aku Pak Pendeta mobil bututnya mobil itu cuma Alphard, itu pun tahun 2000 katanya. Sombong enggak? Hah? Sombong. Ya itu, dia ngomongnya si lembut. Kesombongan, berarti Anda harus mengerti tentang kesombongan. Kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut.
itu nggak apa murah hati? Dengan pengertian Anda memahami Anda. Nah, murah hati maksudnya bersedia menolong kapanpun, siapapun. Makanya saya murah hati ya. Tapi saya bukan sombong ini. Karena gini, saya pernah ditelepon orang jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya ditelepon, dia bilang, "Pak Pendeta, ada orang sakit ini. Tolong didoakan." Ya, jadi saya jam 4 pagi itu, sebenarnya jam 4 pagi itu enaknya ngapain? Oh, biasanya jam 4 pagi itunya orang bermimpi, ngorok, kan di situ ya. Jam 4 pagi. Di situ juga mulai dingin kalau di Medan ini. Ya kan? Sedang tidur enak-enaknya loh. Saya dibanguni, saya waktu itu sedang bermimpi. Makanya saya dengar suara HP kayak mimpi. Dan saya menjawabnya juga kayak mimpi. Ya kan? Saya sadar setelah saya pergi. Betul. Begitu saya datang, dia udah ada di rumah sakit. Kira-kira kasusnya itu kira-kira 4 tahunan memang. Oh, jadi di situ dia, lalu saya datang ke situ. Dia bilang, udah mau mati. Orang ditolak di Binakasi. Dia bilang, aduh, kenapa kau? Tahan lagu, Bapak Pendeta, nggak tahan. Jadi saya bilang, tenangkan dulu dirimu. Tenangkan dulu saya. Tapi memang hebat sekali lah Tuhan itu. Udah begitu pun disiksa orang. Ya. Dia mau menyembuhkan. Padahal sama sekali orang ini nggak mengenal Tuhan. Dan sampai detik ini juga nggak mau ke gereja. Ya kan? Jadi pada waktu itu tenangkan dulu, tenangkan. Dia berusaha tenang. Oke, kita berdoa ya. Lalu begitu doa, tidur 10 menit. Begitu kau tidur 10 menit, sembuh. Dia langsung tidur. 10 menit. Saya tunggu di situ. Setelah 10 menit, masih ada sakit mana? Enggak, Pendeta. Betul? Betul. Berarti udah bisa pulang? Pulang tidak katanya. Langsung waktu malam juga dia pulang pagi-pagi. Tapi sampai detik ini dia tidak ke gereja. Kenapa tidak ke gereja? Karena dia tidak mengenal Yang Maha Kudus. Itu persoalannya. Saya percaya saudara-saudara, kalau Anda mengenal Yang Maha Kudus, penyakit apapun dapat Anda tanggung. Karena apa? Ada semangat. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 14 itu mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Amin. Amin. Persoalan apapun yang Anda hadapi, begitu Anda mengenal Yang Maha Kudus, Anda sanggup menanggungnya. Bukan berarti Tuhan angkat, tetapi bukan berarti Tuhan juga tidak bisa menyelesaikannya. Pasti selesai. Cuma Anda butuh kapan Anda mengenal Dia secara pribadi. Pada waktu Anda mengenal Dia secara pribadi, itulah persoalan-persoalan Anda itu pasti semuanya jatuh. Penyakit Anda jatuh. Anda tidak tahu di mana jatuhnya, tapi sudah jatuh. Nah, berarti saudara-saudara, mengenal Yang Maha Kudus itu sangat prioritas, sangat penting. Ya, sangat prioritas. Nah, kenapa begitu pentingnya kita mengenal Yang Maha Kudus ini? Tetapi sebelum kita lanjut ke sana, kita buka dulu satu ayat, Amsal 30 ayat 3. Ini penting saya kira, karena banyak sekali ya seperti ini, begitu maksud saya. Ya, oke, kita bacakan 1, 2, 3.
juga tidak berarti hikmat itu perlu dipelajari, saudara-saudara. Supaya apa tujuannya? Mengenal Yang Maha Kudus. Hikmat itu apa? Kalau kemarin sudah saya sampaikan. Ya, salah satu ini baik hokmah, bina, teofuna, itulah pribadi Yesus. Nah, tidak mempelajari hikmat sama artinya tidak mempelajari pribadi Yesus. Kalau tidak mempelajari pribadi Yesus, maka tidak ada orang yang mengenal Yang Maha Kudus karena tidak belajar hikmat. Berarti hikmat harus dipelajari supaya Anda mengenal Maha Kudus. Belajar hikmat itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya belajar hikmat? Halo. Belajar itu bukan berarti teori, saudara-saudara. Ya, kalau teori boleh, harus tahu teori. Tetapi belajar itu sampai kepada aplikasi. Ya, tahu aplikasi ya? Sekarang internet menjual aplikasi. Ya kan? Jadi belajar itu bukan teori saja, tetapi sampai kepada aplikasinya. Sampai kepada aplikasinya. Kenapa dibilang aplikasi? Hah? Halo? Kenapa bilang sampai aplikasi? Belajar itu bukan teori saja. Teori memang harus dipelajari. Kalau tanpa teori nggak mungkin ada yang kita mengerti. Kita harus menyimpan firman Tuhan. Harus ada tersimpan di dalam memori kita. Harus ada tersimpan di dalam otak kita. Harus ada tersimpan dalam hati kita. Supaya menjadi way of life. You know. Tahu? Ya, pasti tahu ini. Kalau orang pariwisata harus tahu ini. Supaya menjadi cara hidup. Amin. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan itu harus disimpan dalam memori kita. Ya, harus disimpan. Kalau itu tersimpan di dalam memori akal budi kita, memori pikiran kita, memori hati kita, maka secara otomatis firman Tuhan itu akan menjadi cara hidup kita sendiri. Ya, cara hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya sekali lagi mengenal Yang Maha Kudus itu yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, kenapa perlu kita mengenal Yang Maha Kudus? Barang siapa tidak mengenal pribadi Yesus secara pribadi, dia masuk kategori orang berdosa, bukan orang kudus. Ya. Tetapi siapa yang mengenal Yesus secara pribadi dalam hidupnya dan betul-betul menjadi cara hidupnya, dia dikatakan orang kudus. Makanya Yesus pada akhir zaman akan membangkitkan orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa, bukan orang-orang beragama. Ingat itu. Ya. Yesus pada akhir zaman nanti membangkitkan orang-orang kudusnya, bukan orang-orang yang beragama. Ya kan? Dari mana bisa Abraham dan Ishak mendirikan Ka'bah? Inilah pembohongan yang hebat. Abraham tidak pernah ke Arab, tidak pernah.
Kok tiba-tiba ada telapak kaki katanya di dekat kata sana, telapak. Dan dibilang di situ, ini adalah telapak Ibrahim. Saya belum pernah ke sana sih. Ada yang mau rindu ke sana? Ada? Kalau ada, ajak-ajak saya, maksud saya. Ya. Nah, jadi ini jelas orang-orang yang tidak mengenal Yang Maha Kudus. Makanya di akhir zaman orang dibangkitkan Yesus itu adalah orang-orang kudusnya, bukan orang-orang beragama. Gereja gak ada yang menyelamatkan, gak ada. Tapi gereja banyak di neraka. Nanti kalau setan kita tanya, ada gereja GBKP di situ? Oh ada, besar. Gereja HKBP ada? Oh besar, itu lebih besar lagi. Gereja GKI ada? Oh itu lebih besar lagi. Semua gereja di situ besar dibuatnya. Tapi kalau di surga ditanya, ada gereja GBKP? Nggak ada. Ada gereja GIKI? Oh nggak ada. GKI ada? Nggak ada. Iya, jadi gereja apa yang ada di sini? Nggak ada. Jadi sini siapa? Ya orang-orang percaya sama Yesus. Amin. Halo, amin. Iya orang-orang percaya sama Yesus aja yang dibangkitkan. Gereja gak ada yang menyelamatkan. Pasti gereja ini kan ulah manusia ini. Makanya dulu pernah aku mau bikin nama gereja. Saya mendirikan gereja, rencana aku bikin namanya GTLS. Tahu GTLS? Gereja tembak langsung surga. Begitu selesai ibadah kebaktian minggu, semua masuk surga. Alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan memang dalam pelayanan kami itu banyak sekali orang yang kita doakan, begitu doakan amin selesai dia masuk surga, ya kan? Nah, tapi akhirnya ya kita nggak bikin nama itu, ya. Nanti di akhir zaman mungkin bisa dibikin itu, ya. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Jadi penting sekali kita mengenal Yang Maha Kudus. Apa pentingnya mengenal Maha Kudus? Supaya kita jangan berdosa. Amin. Supaya kita jangan berdosa. Kalau kita lihat ya, pada waktu bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu berpesan, janganlah engkau mengambil anak laki-laki menjadi suami anakmu perempuan. Janganlah engkau mengambil perempuan mereka menjadikan istri anak-anakmu laki-laki. Kenapa? Karena bangsa ini akan menjadi jerat bagimu dan engkau akan beribadah kepada Allah lain. Ya. Saya coba lihat dulu ayatnya. Oke, kita coba perhatikan, lihat dulu. Keluaran pasal 23-33. Nah ini supaya, jadi apa pentingnya kita mengenal Yang Maha Kudus? Supaya kita tidak berdosa, ya. Oke, silakan satu orang baca dulu. Keluaran 23-33. Silakan satu orang baca. Keluaran 23 ayat 33, mereka tidak akan tetap diam di negeri itu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Nah, itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang berdosa, kita pun ikut. Nggak ada kita bilang, misalnya contoh begini ya saudara-saudara, seperti seorang pemudi ya pacaran dengan orang yang tidak bertobat. Oh jangan pernah bilang, oh Pak Pendeta, aku pacarannya Pak Pendeta, itu pacaran pakai bahasa roh loh. Mana ada itu pacaran pakai bahasa roh? Pasti akan terpengaruh pada dosa. Nah, banyak guru sekolah minggu yang saya tahu, yang saya kenal, begitu dia pacaran dengan orang Muslim, ikut kok dia jadi Muslim. Ya, banyak ya. Ada yang perempuan guru sekolah minggu, yang laki-laki juga guru sekolah minggu, acaranya nikah.
Makanya kenali dulu yang Maha Kudus itu siapa. Tahu dulu, pahami dulu. Memahami dia itu tidak gampang, tetapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi jangan membuat jerat bagimu. Jangan buat jerat. Pahami dulu yang Maha Kudus itu. Mengerti dulu dengan pengertian yang benar. Maka pengertian itu akan membuat engkau berhikmat, dan hikmatmu itu mempunyai bijaksana yang hebat, dan itu akan menyelesaikan semua persoalan-persoalanmu. Amin. Itu ini enggak. Pak Pendeta, apa? Doakan dulu. Banyak sekali masalahku ini. Pendeta suruhnya berdoa, dia nggak berdoa. Tuh. Ngeri nggak? Sampai pendeta doanya stres loh. Sampai mukul diri, Tuhan Yesus tolong ini, tolong. Kalau engkau nggak tolong aku, bahaya aku ini Tuhan. Aku sering kali berdoanya begitu loh. Ada dulu yang pasien tinggal di sini. Ya. Saya berdoa di kamar sendiri pagi-pagi. Saya berdoa, Tuhan, jangan engkau tidak sembuhkan, jangan sampai engkau tidak sembuhkan dia, matilah aku ini Tuhan kalau kayak gini. Betapa susahnya saudara-saudara. Terus saya lihat lagi, udah sembuh Bu? Belum Pak, katanya lagi, makin susah. Jadi saya berdoa lagi, Tuhan bagaimana ini, mungkin lagi. Terus keluar lagi apa? Gimana Bu, udah sembuh? Sudah baik kan Pak? Ada sedikit lega. Coba tadi, enggak Pak, makin parah ini Pak. Coba, apa enggak langsung pendetanya bunuh diri? Nah itu saudara-saudara, ini perlu diingat ini. Siapa yang bikin stres pendeta itu sudah dosa saudara-saudara. Sudah dosa. Jadi Bapak Ibu kalau nanti saya kunjungi ke rumah, ya, nah jadi jangan kurangi sukacitanya, tapi jangan juga pura-pura. Iya. Jadi, tapi jangan juga nanti bikin stres, ya. Nah, itu. Nah, kenapa kedatangan anak-anak Tuhan itu membawa damai sejahtera bagi rumah itu? Amin. Itu perlu. Nah, jadi kenapa kita perlu mengenal Maha Kudus? Supaya kita jauh dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengenal yang Maha Kudus? Yang kedua itu supaya kita kuat dalam menanggung segala beban. Ya, coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13. Jadi yang pertama tadi supaya kita jangan berdosa. Ya. Kita perlu yang mengenal Maha Kudus. Nah, yang kedua supaya kita kuat menanggung segala perkara. Oke? Kita bacakan bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. 1, sudah dapat belum? Oke. 1, 2, 3. Nah itu. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin kita iring Yesus itu tidak ada penderitaan. Tidak mungkin kita iring Yesus itu tidak ada kesusahan. Penderitaan dan kesusahan itu pasti ada di dunia ini. Tetapi pada waktu kita mengalami penderitaan dan kesusahan, ada kekuatan lebih untuk kita menanggungnya. Amin. Nah itu. Karena dia yang memberikan kekuatan. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Jadi apa kekhawatiran Anda lagi? Apa ketakutan Anda lagi? Iya kan? Percaya saja. Nah persoalannya kan percayanya ini yang jauh dari manusia. Banyak orang yang masih ragu. Makanya Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7, 8 itu mengatakan orang yang ragu, orang yang mendua hati tidak menerima apa-apa.
tidak tenang dalam hidupnya. Makanya saudara-saudara, mari sama-sama kita supaya tidak mendua hati. Makanya bagaimana supaya kita tidak mendua hati kepada Tuhan? Perbanyak berdoa. Bagaimana supaya kita tahu pekerjaan Tuhan? Baca Alkitab. Pada waktu kita baca Alkitab, kita tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita tidak digoyahkan. Karena orang yang berdoa itu, dia teguh bagaikan batu karang. Amin. Teguh, makanya berdoa aja doa. Pada saat kita berdoa, doa yang paling berkuasa, doa yang paling hebat, doa yang paling baik, melupakan semua masalah. Ini berdoanya masalah melulu. Tuhan Yesus nangis, pakai acara nangis pula itu. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku susah, aku miskin Tuhan, aku gak punya pekerjaan, aku gak punya. Tuhan jawab, ya, emangnya gue pikirin. Anda udah capek nangis, Anda sudah sesak napas menahan penderitaannya, Tuhan Anda jawab, emangnya gue pikirin. Saudara-saudara, Anda kalau berdoa, jangan doakan masalah, jangan doakan penderitaan Anda. Ya, bermohon untuk supaya Tuhan selesaikan, ya boleh aja sih, ya boleh. Tetapi jangan fokus. Ini banyak kali fokus pada masalah, ya kan? Tapi apa yang perlu didoakan? Masalahmu pasti selesai semua, persoalanmu akan selesai semua pada waktu engkau berdoa, minta supaya banyak diselamatkan jiwa-jiwa. Amin. Halo, amin. Makanya firman Tuhan katakan, yang paling ekstrim saya bilang, ya, ini yang sulit dilakukan orang, ini yang paling berat dilakukan orang. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Ayo. Ada lagi yang lebih berat untuk mendoakan musuh? Ada lagi? Tidak ada. Tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat bagi musuhmu. Bisa enggak? Tapi apa kata Tuhan? Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat bagi musuhmu. Bisa enggak saudara-saudara? Nah, bisa kalau kita mengenal yang Maha Kudus. Tapi tidak bisa kalau kita tidak mengenal yang Maha Kudus. Sudah pasti tidak bisa. Makanya seringkali kita berdoanya adalah berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat itu mengatakan apa? Ayat yang ketiga, dia katakan apa? Engkau juga berdoa, tetapi engkau tidak menerima apa-apa. Karena engkau berdoa, hendak engkau habiskan untuk dirimu sendiri. Atau dengan kata lain, itu adalah doa egois. Tidakkah engkau tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Itu pada ayat 4-nya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Kita baca ya. Baru kita baca. Oke, silakan kita baca dulu. Kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Itu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sudah dapat dong? Oke, kita baca bersama-sama. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-kehendaknya. Halo. Jadi kalau kita meminta sesuatu menurut, nah mintalah sesuatu itu, tetapi utamakan berdoa untuk orang lain, ya. Karena kalau untuk diri pribadi, sebelum Anda ucapkan, sebelum Anda minta, Tuhan sudah pasti tahu apa yang Anda mintakan, ya.
Jadi begini saudara-saudara, seorang pendoa tidak mungkin orang-orang yang didoakannya itu lebih dulu diberkati daripada pendoa. Mengerti maksud saya? Halo? Mengerti maksud saya? Ya. Mengerti ya? Apa yang Anda mengerti? Hah? Saudara-saudara, jangan bahasa roh. Apa yang Anda mengerti? Ulangi Pak. Itu kan Anda belum mengerti. Nah, Tuhan memberkati ya pendoa lebih dulu daripada yang didoakan, begitu. Tuhan tidak mungkin memberkati duluan orang yang didoakan sebelum dia memberkati orang pendoa itu yang berdoa. Jadi setiap orang Kristen wajib berdoa dan berdoa untuk orang lain. Maka setiap pendoa itu Tuhan berkati lebih dahulu daripada yang diberkatinya. Makanya saya nggak takut kalau saya berdoa untuk siapapun. Nggak gentar saya, nggak rugi waktu saya. Karena begitu saya lebih banyak berdoa untuk orang lain, saya pasti lebih banyak berkat. Amin. Nah, kunci keberhasilan saudara-saudara, berdoalah untuk orang lain, maka Tuhan akan memberkati Anda terlebih dahulu. Mengenal Yang Maha Kudus itu, mengenal pribadi yang agung itu, yang luar biasa itu jauh lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Apapun profesi Anda, jauh lebih penting mengenal Yang Maha